Bab 533. Khusus menunggumu. Sialan. Louis Lu, seorang pemuda dengan energi positif ini, tidak tahan mengeluarkan kata kasar saat menyentuh petir-petir itu. Sakit. Sakit hingga untuk sesaat kehilangan indera perasa. Lalu di telinganya terdengar suara berat seorang pria, "Tak disangka sungguh membiarkanmu menerobos masuk, tidak terlalu buruk, tidak heran." Pria itu tidak melanjutkan bicara. Melanjutkan bicara juga Louis Lu tidak mendengar dengan jelas. Barusan saat petir itu melewati tubuhnya, dia merasa jiwanya melayang, kepalanya berat, sekarang masih bengong. Jadi saat suara pria itu terdengar, hanya ada suara dengungan. Louis Lu istirahat lama, akhirnya tersadar. Barusan bagaimana aku masuk? Louis Lu tidak ingat bagaimana dirinya melewati selapis kabut abu-abu itu, karena saat dia menyentuh lingkaran petir di luar kabut abu-abu itu, dia sudah tersambar petir. "Tubuhmu masih ada di luar, yang masuk adalah kesadaranmu," jawab pria itu. "Menggunakan trik ini lagi." Terakhir kali di Sekte Danyang, di dalam menara Danyang, Louis Lu sudah mengalami satu kali keajaiban seperti ini. Tubuhnya berhenti di luar menara Danyang, namun kesadarannya masuk ke dunia mural. Warisan kesadaran Kaisar Qingnya juga didapatkan di dalam dunia mural itu. Apakah hari ini akan mendapatkan warisan sejenis juga? Suasana hati Louis Lu seketika menjadi bersemangat, namun dengan cepat ekspresinya berubah. Tidak benar. Terakhir kali di dunia mural, tubuhnya berada dalam keadaan aman, namun kali ini, tubuhnya masih di luar menerima sambaran petir. Kira-kira saat kesadarannya keluar, tubuhnya sudah lama menjadi setumpuk abu. Louis Lu merasa tidak beres. Saat ini suara berat itu terdengar, tidak perlu cemas, dunia kesadaran dan dunia nyata adalah dua ruang terpisah, kecepatan waktu keduanya berbeda. Tetap saja tidak bisa, petir-petir di luar itu begitu ganas, walaupun hanya menyentuhnya saja, tubuh akan tidak mampu menahannya. Louis Lu awalnya mengira petir-petir di kabut abu-abu di luar itu adalah cara untuk menutup mata, sengaja digunakan untuk membuat orang mundur, asal memiliki nyali lebih besar, memaksa menerobos masuk, petir-petir itu akan seketika menghilang. Bukankah banyak keajaiban seperti ini? Namun saat Louis Lu benar-benar menghantam, dia baru menyadari tidak seperti itu. Saat menyentuh petir itu, dia tahu dia celaka. Petir-petir itu sama sekali bukan trik menutupi, melainkan nyata. Kalau bukan karena kesadarannya tiba-tiba melayang keluar, dia percaya pasti bisa melihat tubuhnya sedang dihancurkan oleh petir itu dalam sekejap. "Aliran darahmu istimewa, hanya terkena petir sebentar tidak akan mati," suara berat itu tiba-tiba berkata. Louis Lu seketika tertegun, "Bagaimana kamu tahu?" Dia sudah lama menebak aliran darahnya istimewa, namun saat mendengar sendiri orang lain mengatakan kalimat ini, hatinya tetap tidak tahan bergetar. "Karena aku khusus menunggumu di sini, orang lain sama sekali tidak dapat masuk ke ruang ini." Khusus menungguku. Mata Louis Lu tiba-tiba terbelalak, "Kenapa khusus menungguku? Apakah kamu kenal denganku? Dan juga, barusan kamu berkata aliran darahku istimewa, sebenarnya apa maksudnya?" Louis Lu mengeluarkan sederet pertanyaan. Sekarang dia sangat bingung. Sepasang matanya menatap lekat awan petir di puncak kepalanya. Karena suara yang barusan bicara dengannya itu berasal dari awan merah di atas itu. Louis Lu berhadap mendapatkan jawaban, namun awan petir itu terdiam sejenak. Tidak lama kemudian, tiba-tiba melayang turun dua butir mutiara sebesar batu taman berwarna merah dan biru. Ini adalah... Tatapan Louis Lu tiba-tiba fokus. Yang merah bernama mutiara darah pemurni jiwa, memiliki manfaat besar untukmu.
yang berwarna biru bernama mutiara pembeku jiwa 1000 ilusi, bisa digunakan untuk menutupi aura tubuhmu, serta bisa berubah berdasarkan pikiranmu. Suara berat pria itu terdengar sekali lagi. Setelah dia selesai bicara, dua cahaya merah dan biru tiba-tiba mendekat ke arah Louis Lu. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk dia menolak. Louis Lu juga tidak pernah berpikir untuk menolak. Dua butir mutiara ini jelas barang berharga yang langka. Untuk sementara tidak tahu kegunaan mutiara darah pemurni jiwa, tapi karena suara itu sudah berkata memiliki kegunaan besar untuknya, maka pasti tidak mungkin berbohong. Louis Lu juga dapat merasakan, benda yang kali ini menyuruhnya menerobos ke dalam seharusnya adalah mutiara darah pemurni jiwa ini. Sedangkan mutiara pembeku jiwa 1000 ilusi biru itu, kebetulan sesuai dengan keinginan Louis Lu. Seperti yang dikatakan Rick Camo sebelumnya, berlatih teknik merubah penampilan benar-benar membuang waktu, karena walaupun tubuh kultivator mengalami perubahan, auranya tidak akan berubah. Walaupun menjadi abu, asal masih ada tersisa sedikit energi sejati, orang lain juga bisa mengenali identitasnya berdasarkan aura energi sejatinya. Namun ada mutiara pembeku jiwa 1000 ilusi ini maka akan berbeda. Dia dapat menutupi aura tubuhnya, serta mengubah auranya berdasarkan keinginan Louis Lu. Bukankah ini adalah senjata sihir hebat untuk menyamar? Louis Lu sama sekali tidak perlu menolak. Keajaiban, semakin lama semakin baik. Hanya saja Louis Lu sangat curiga. Pertanyaan yang dia tanyakan barusan tidak dijawab satupun oleh pria tersebut. Sebaliknya dengan murah hati memberinya dua barang berharga, Louis Lu pasti akan mencurigai identitasnya. Sebenarnya siapa yang akan khusus menunggunya di sini memberikan barang berharga? Apakah? Sebuah ide melintas di pikiran Louis Lu, bertanya mencari tahu, apakah senior juga orang sekte hukum surgawi? Yang bisa dia pikirkan sekarang hanya sekte hukum surgawi, karena semua misteri tentang dirinya, rasanya tidak lepas hubungannya dari sekte ini. Bahkan guru Genko Tian yang tidak bermoral itu, atau Taiko yang begitu biasa, atau Xavier Tian, orang gila yang tidak tahu ada atau tidak yang dikatakan Genko Tian itu, semuanya begitu misterius. Di antaranya yang paling sering bersinggungan dengan Louis Lu adalah guru Tao tuanya, tapi orang tua itu penuh kebohongan. Louis Lu juga tidak dapat mencari informasi darinya. Orang tua tidak bermoral itu pasti menyembunyikan sesuatu, kalau tidak akan bersembunyi darinya. Sekte hukum surgawi, atau sekte perompak langit. Dari atas awan petir tiba-tiba terdengar satu kalimat yang mengherankan. Louis Lu seketika bengong, masih mengira dia sedang bercanda. Seperti yang dikatakan Tuan Lu Sun, penulis hebat, di depan rumahku ada dua buah pohon, yang satu pohon bidara Cina, yang satunya juga pohon bidara Cina. Hanya karena nakal, hasilnya mengundang interpretasi berlebihan dari generasi selanjutnya, merasa dua pohon ini ditulis terpisah, pasti memiliki arti istimewa. Louis Lu saat ini memiliki pikiran seperti ini. Namun saat dia sedang bingung, suara di atas kepalanya tiba-tiba terdengar lagi, ada sedikit hubungan, namun tidak sedalam hubunganku denganmu. Saat bicara, sebuah bayangan kabur melayang dari dalam awan petir. Bersambung.